Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Setelah ditolak KPU Darmasraya, akhirnya pasangan Adi Gunawan Romi Siska Putra diterima pendaftarannya menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati Darmasraya. Puluhan perempuan pencari kerja di pesisir selatan mengikuti pelatihan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Makam Nia Kurniasari sering dikunjungi peziarah yang mendoakannya. Di jalan sepi inilah diduga awal malapetaka menimpa Nia Kurniasari. Jalan yang biasa dilewati gadis 18 tahun ini setiap hari berjualan gorengan. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya sisa gorengan yang berserakan di pinggir jalan yang kini diberi garis polisi. Korban dikabarkan hilang hari Jumat 6 September lalu. Upaya pencarian dilakukan tim gabungan bersama warga. 2 hari kemudian, jasad korban ditemukan. Tidak jauh dari barang dagangannya ditemukan. Gadis tamat SMA ini ditemukan dengan kondisi mengenaskan, terkubur di dalam tanah. Kepergian Nia Kurniasari untuk selamanya mendapat perhatian yang besar dari masyarakat, baik yang mengenalnya maupun yang tidak. Terlebih, maraknya pemberitaan dari berbagai media ikut mengundang simpati kepada korban. Sejak dimakamkan, hampir setiap hari ada saja pelayat yang datang ke makam untuk mendoakan korban. Padahal mereka bukan keluarga maupun kerabat korban. Kenal Nia nih? Enggak terlalu kenal. Terus apa yang buat Uni begitu terkesan nih? Ya, merasa selalu melihat di sosial media, melihat gimana gitu perasaan ya, anak yang berjuang demi keluarga menjual gorengan, tega-teganya dibunuh sama orang nggak bertanggung jawab. Keluarga korban berharap polisi segera menemukan siapa pelaku pembunuhan yang keji itu dan berharap pelaku yang tega membunuh gadis ulet ini mendapatkan hukuman yang berat. Harapan kami sekeluarga kalau seandainya pelakunya dapat, kami meminta pelakunya itu ditahan selama hidup atau hukuman mati, ya. Dan juga kami berharap pelakunya itu secepatnya ditemukan. Sudah lebih sepekan sejak ditemukan, tanggal 8 September lalu. Hingga kini, polisi belum berhasil mengungkap siapa pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari. Jika pelakunya ditangkap, maka warga bisa mengetahui motif pelaku menghabisi nyawa korban. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Jika tawuran antar pelajar SMP di Padang telah reda, namun tidak untuk SLTA. Jumat siang pekan lalu, puluhan siswa dari 2 sekolah tawuran di Jalan Raya Aurduri, Kecamatan Padang Timur, Pusat Kota Padang, tak jauh dari asrama tentara. Aksi mereka direkam kamera pengemudi mobil yang berada di lokasi kejadian. Dalam aksinya, seorang pelajar mengejar lawannya dengan menggunakan senjata tajam jenis kelewang, hingga terjadi aksi kejar-kejaran di jalan raya. Aksi ini pun meresahkan warga, karena tidak hanya mengganggu pengguna jalan raya, namun juga sejumlah warung menjadi sasaran pelaku tawuran itu. Warga kemudian meluapkan kemarahan mereka dengan merusak sebuah sepeda motor milik pelaku
yang tertinggal di lokasi hingga hancur. Aksi tawuran dan penghancuran sepeda motor itu menyebar dengan cepat di media sosial. Polisi yang mengetahuinya bergerak cepat dan menangkap 2 pelaku tawuran beserta senjata tajam jenis kelewang yang digunakannya. Sejenis namanya kelewang, sangat tajam sekali yang digunakan oleh adik-adik kita yang barusan kita amankan untuk aksi tawuran. Jikonya membantai orang, waktu tak putih tangan lah. Sangat tajam sekali. Belum diketahui bagaimana awal mula aksi tawuran itu terjadi dan kelompok yang bertikai. Sejatinya, Dinas Pendidikan Sumatera Barat yang menaungi SLTA harus memberi sanksi yang tegas bagi pelaku tawuran, yakni dikeluarkan dari sekolah dan tidak diizinkan bersekolah di Sumatera Barat. Tak hanya itu, polisi juga harus berani menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan agar orang tua pelaku tawuran juga bisa dijerat hukum karena dianggap lalai mengawasi anaknya. Jika 2 langkah itu dilakukan, maka tawuran akan segera lenyap dari Padang dan Sumatera Barat. Alfi melaporkan dari Padang. Kasus narkoba yang melibatkan Ria, mantan sekretaris desa Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur, akhirnya dilimpahkan Polres Pariaman ke Polda Sumatera Barat. Hal ini dilakukan sesuai arahan Polda Sumbar jika ada kasus-kasus yang menonjol menjelang pelaksanaan pilkada, agar dilimpahkan penanganannya ke Polda Sumbar. Tujuannya agar Polres setempat bisa fokus dalam persiapan pengamanan pilkada serentak yang bakal digelar November tahun ini. Penangkapan Ria berawal dari kegerahan masyarakat yang hendak menggeruduk rumahnya karena diduga berbuat mesum dengan teman prianya yang bernama Mardian. Ketika polisi datang ke lokasi untuk menghindari amuk massa, polisi malah menemukan alat hisap sabu-sabu yang masih ada sisa sabu-sabunya. Dalam pemeriksaan awal, perempuan ini mengakui jika sabu-sabu itu miliknya yang baru dibeli di Padang. Namun, setelah diinterogasi lebih jauh, akhirnya Ria mengakui kalau sabu itu dia dapat dari Mardian yang merupakan residivis kasus narkoba. Sudah kita limpahkan ke Polda. Adapun kenapa kita limpahkan ke Polda, karena kita Polres, semua jajaran Polres sedang konsentrasi dan sedang waspada dan siaga terhadap berlangsungnya pilkada, sehingga perlu dan pentingnya kasus ini kita limpahkan ke Polda demi netralitas. Saat ini kasus kepemilikan sabu-sabu mantan Sekdes dan pasangannya itu ditangani oleh Ditres Narkoba Polda Sumbar. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.